Aduh, ya, oke. Ya, halo semuanya, balik lagi, kali ini gue akan, sharing impresi ya dari salah satu ayam yang sebenarnya gue cukup, nggak terlalu expect banyak sama ayam ini ketika gue ditawarin ya. Cuman ternyata ayam ini malah, menjadi salah satu favorit gue sejauh ini ya untuk ayam dengan size yang kecil, kemudian dengan harga yang kurang lebih sekitar di bawah 800 ribuan gitu ya. Oh ya, sebelumnya gue terima kasih dulu sama HiVigo karena dia sudah, menyediakan unit ini ya untuk gue sharing impresinya ke teman-teman semua. Jadi kalau misalkan bagus gue bilang bagus, kalau jelek gue bilang jelek. Buat teman-teman yang belum tahu HiVigo itu apa, dia itu adalah salah satu toko yang ada di internet ya. Dia punya website sendiri, dia juga mendistribusikan berbagai macam alat audio dari mulai IEM, Eartips, DAC, dan lain-lain. Ini, worldwide, jadi bisa, ke toko-toko Indonesia juga banyak yang supply-nya dari mereka juga gitu. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat ya, ini Roselsa Aurora Ultra, itu dia konfigurasinya 1DD dan 1 planar, kurang lebih harganya sekitar 714.000. Tapi ini mungkin sebelum pajak dan lain-lain ya, mungkin tapi kalau di Indonesia, so far sih gue cek dia, belum ada yang jual, tapi nanti mungkin kalau dijual kurang lebih harganya kisaran segituan, gitu. Oke, makasih HiVigo. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan, bahas. Ini untuk, kotak kurang lebih yang harganya 800 ribuan kurang tadi, ini sebenarnya kotaknya standar-standar aja, ini bahkan mirip-mirip sama kayak kotak kita misalkan beli, earphone yang, apa ya, bisa dibilang mainstream lah gitu ya, yang di toko-toko atau apapun kotaknya mirip-mirip kayak gini. Jadi dia nggak muluk-muluk banget gitu. Ini, untuk kelengkapannya udah gua ambil, jadi kayak di sini gua akan kasih lihat beberapa, informasi aja, beberapa item ya yang masih ada di kotaknya nggak gitu gue pakai. Pertama ini ada kitab yang nggak akan pernah gue baca. Kemudian di sini ada ear tips. Nah ini ear tipsnya sebenarnya lumayan bagus ya. Dia ada dua jenis ear tips, tapi yang satu itu yang lebih narrow bornya, yang satu lagi ini yang lebih wide. Nah yang ini yang wide ya, wide atau lebar lah, eh, lebar apa tuh namanya bornya. Nah, cuman nih bahannya nih enak nih, empuk nih. Gue juga cobain pakai ear tips yang ini, tapi gue lebih prefer pakai ear tips yang satunya lagi karena gue rasa agak lebih spesial gitu. Cuman kalau yang itu bahannya enak, kualitasnya bagus, fittingnya juga enak. Mungkin kalian kalau misalnya punya ear tips ini, gue rasa mending kalian keep aja gitu ya. Kalian bisa pakai untuk ayam kalian yang lain. Kemudian untuk di sini itu ini sebenarnya ada kotak ear tipsnya, nanti akan gue kasih lihat karena ada satu ear tips lainnya. Nah, kemudian di sini ini untuk dongle-nya ya, nanti akan kita bahas lah. Nah, ini gue pinggirin dulu kotaknya. Nah, ini dia nih. Jadi untuk harga kurang lebih 800 ribuan tadi, lu udah dapet carrying case segede gini gitu. Ini menurut gue worth it banget ya. Ini case-nya juga kokoh banget. Bahannya kayak lapisan apa nih ya, plastik sintetis gitu kayaknya ya. Enak banget, ada tulisannya Rose Technique Create Difference. Cuma yang gue bingung kenapa masih Rose Technique ya, harusnya kan Rose Elsa kok gue nggak salah. Cuma mungkin sama lah. Ini solid ya, ini mantep banget menurut gue. Terus nih ayamnya kita pinggirin dulu. Terus kalau kalian lihat tadi kan ada ini part of penjualan juga ya. Jadi ini adalah kayak mungkin kalau teman-teman taunya dongle, Apple dongle gitu ya. Nah ini ya kayak dongle-dongle gitu, sebenarnya ini kayak ini dalamnya ada DAC-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bawa handphone doang nih gitu ya, terus habis itu nggak ada jack 3,5-nya kan, nah kalian bisa langsung pakai ini aja. Cuma tuh honest yang ini gue belum cobain, gue belum share impresinya juga, jadi mungkin gue nggak akan bahas di video kali ini gitu ya. Nah ini yang kotak putih tadi, kalau yang kalian lihat di boxnya tadi ya, yang kotak putih, ini dalamnya tuh ear tips ini nih Pak. Nah yang paling gede gue ambil karena gue pakai di ayamnya. Ini ear tipsnya kayak gini nih. Nah ini menurut gue ini ear tipsnya bagus, cuman dia kan bahannya latex ya. Nah jadi latex ini kadang kalau buat temen-temen yang agak sensitif mungkin kurang begitu nyaman gitu. Tapi so far menurut gue ini latexnya nggak terlalu lengket-lengket banget. Ya cukup lengket lah, cuma maksud gue nggak selengket ear tips lain yang pernah gue coba gitu. Nah ini bornya sendiri dia lebih kaku, lebih tebel ya. Sorry, dia lebih tebel tapi masih tetap elastis, nggak kaku-kaku banget maksud gue. Ini bentuknya mirip-mirip kayak apa ya? Kayak si flail yang warna biru tuh, gue lupa latex juga, yang latex HM370 kalau gue nggak salah, atau HM berapa sih gue lupa. Nah itu mirip-mirip kayak gitu, cuman kayaknya yang ini lebih halus lagi, latexnya lebih enak gitu. Gue pakai itu.
Nah ini boxnya saking gedenya ya, jadi si box ini tuh atau si carrying case ini tuh pelengkapannya tuh gini kelengkapannya. Jadi gue masukin ini terus gue masukin ear tipsnya udah. Terus habis itu ear tipsnya ayamnya ya, gue tutup udah. Ini langsung gue bawa. Ini bener-bener nyaman banget. Karena so far belakangan nih jadi daily driver gue juga nih gitu. Karena saking ringan dan apa tuh namanya portable-nya ya. Oke, kita akan bahas dari sisi fisiknya dulu terkait si ringan-ringannya tadi. Ntar gue cabut dulu. Aduh ya Allah. Nah ini ya. Jadi ini si kabelnya ini dia 2 braid, kabelnya 2 braid di sleeve gini, di sleeve ya dalamnya. Nah cuman yang gue kurang suka dari si 2 braidnya itu adalah dia agak-agak kaku gitu. Jadi sebenarnya nggak kaku-kaku banget sih, masih termasuk lentur ya. Cuman kabel yang kayak gini tuh mirip sama kabelnya si Star City 5 Pro kalau gue nggak salah. Mirip kayak sleeve-sleeve-nya nih kayak kabel-kabelnya si Fatfrek Deus. Itu gue kurang suka karena kayak agak gampang kaku kayak kebengkok-bengkok gini ya. Lu kayak bisa bikin bengkok-bengkok gini. Nah, jadi kalau misalkan digulung atau nekuk dikit, dia tuh malah jadinya mudah kusut gitu. Dan kayak ada apa sih kayak ada sudut-sudutnya gitu ya yang menurut gue itu gue kurang suka sih gitu. Oh ya ini dia jacknya 3,5 mm kayak gini. Tampilannya standar aja. Kemudian konektornya 2 pin ya. Ini ear hooknya juga karena tapi kalau untuk kaku-kakunya ini ear hooknya jadi enak ya. Jadi lu gampang gitu untuk bikin dia lebih settle duduk di kuping lu. Aduh sorry agak pilek nih. Bukan pilek sih lagi agak bersin-bersin gua. Sorry. Nah ini si ayamnya sendiri ya. Ini ayamnya kalau kalian lihat ini kecil banget. Mungkin ini mengingatkan gue sama salah satu ayam yang pernah gue punya yaitu si Akustun RS1 ya. Atau mungkin kalau kalian yang lebih mungkin brand lain yang lebih kenal tuh kayak IE200 ya gitu. Mirip-mirip kayak gitulah. Cuman bedanya ini agak lebih gembung sedikit ya si faceplate-nya. Terus habis itu ketebalannya juga ini kayaknya sedikit lebih tebal daripada kayak serinya Sennheiser gitu. Untuk nozzle-nya sendiri ini panjangnya sedikit lebih panjang sebenarnya. Ini enak menurut gua karena bisa masuk kuping lebih enak gitu ya. Walaupun dia bodinya kecil, kalau misalkan ear hole apa sih namanya? Ear hole ya bener. Ear hole lu nggak terlalu gede, ini bakal enak banget di kuping lu dan kalau misalnya kanal kuping lu agak panjang ini juga bisa masuk dengan nyaman gitu ya, nyampe di kuping lu. Gua sendiri sebagai yang ear hole gua lumayan gede dan apa tuh namanya? Ear kanal gue juga ya lumayan panjang juga gitu ya. Ini nyaman banget di kuping gue walaupun sangat kecil gitu, enak banget. Nah, gue akan bahas sekarang dari sisi impresi suaranya ya. Gimana sih Bang? Kita bahas dari sisi low frekuensinya dulu. Ini tuh biasanya ketika gue pakai, gue cukup kaget ya karena bos ini bodinya kecil tapi dia bener-bener energik banget nih, energik banget. Energiknya gimana? Terutama dia untuk low frekuensinya dia lebih fokus ke arah mid bass ya, lebih fokus ke arah mid bass. Mid bass ini pancinya tuh belum sampai level bass head, tapi pancinya ini cukup deep. Nah terus yang gue suka lagi itu adalah dia speednya cepet, kemudian dia cukup tebal. Jadi lu bisa ngerasain tekstur mid bass yang bagus, kerasa miti-mitinya ya, kerasa tebelnya kayak daging gitu ya si mid bassnya ini. Walaupun memang untuk range harganya masih mid bass harga sejutaan lah, sejutaan kurang atau sejutaan lebih dikit. Kira-kira sekitar seharga segitu ya untuk kualitasnya. Kalau gua berkaca ke price range-nya lah ya gitu. Nah kemudian si mid bass ini juga cukup panci tapi ya kayak tadi gue bilang belum sampai level bass head. Buat gue sendiri gue yang bukan orang yang suka bass head banget ya, gue bukan tipikal orang yang bass head gitu. Gue rasa gue nyaman banget dengerin ini, bisa dengerin lagu apa aja dia akan nyaman aja, bisa bisa ngedeliver lagu dengan baik gitu. Nah namun untuk sub bass-nya buat gue ini ketebalannya tuh termasuk tebel ya, dia mirip sama si mid bass-nya, dia punya permukaan yang tebal juga untuk sub bass-nya, tapi rumble-nya ini menurut gua cukup pendek ekornya. Jadi menurut gua kalau gua kan lebih suka sub bass ya, sebenarnya gua sih kepengennya dia agak lebih baik gitu, terutama dari positioning-nya, karena menurut gua ini positioning-nya lebih ke masih kayak 2D gitu ya, 2 dimensi. Jadi kerasa kurang imersif, jadi kayak rata aja gitu sama lagu yang lain gitu. Padahal kalau misalkan dia lebih melingkar ya, lebih berasa berlayer dan lebih berasa imersif. Cuma sayangnya sih ya itu tadi karena dia sub bass-nya juga ekornya pendek, kemudian kerasa 2 dimensi ya, kurang
kurang mengungkung si instrumen lainnya, jadi kayaknya kurang, kerasa kurang imersif gitu. Tapi to be honest untuk mid bass-nya sendiri ini menurut gue udah jadi salah satu poin pentingnya juga dari IEM ini karena menurut gue ini enak banget mid bass-nya. Kalau saran gue lu kalau misalkan suka, "Bang gue suka IEM kecil yang kira-kira mid bass-nya nih pancinya bagus," gitu, tapi gue nggak mau bass-head banget gitu ya. Nah ini menurut gue ini salah satu opsi yang bagus. Kemudian dari sisi mid-nya ya, nah ini mid-nya nih, ini yang mid-nya menurut gue juga salah satu aspek yang bisa gue bilang sangat energik ya, terutama di bagian upper mid. Gue akan bahas dulu untuk bagian yang paling, signifikannya atau yang paling, berkesannya di gue itu adalah di bagian upper mid tadi. Untuk vokal high tone terutama cewek ya, jadi kalau misalkan lu denger-dengerin lagu-lagu Jepangan dengan vokal cewek yang energik, teriak-teriak, waduh ini bener-bener enak banget, suaranya menurut gue sangat terkontrol untuk vokal high tone-nya, kemudian dia bisa ngedeliver bener-bener, jiwa dari lagu itu tuh berasa banget gitu. Tidak sampai shouty, tidak sampai sibilance, bener-bener pas lagunya, energinya pas, semangatnya dapet. Walaupun untuk gua pribadi ini agak sedikit lebih, agak borderline ya, borderline antara ofensif dan inofensif. Jadi kalau misalkan temen-temennya agak sensitif sama permit mungkin agak sedikit kaget gitu. Tapi kalau menurut gua ini bener-bener energik banget dan fun banget. Nah untuk, low tone sama mid tone-nya kayak vokal pria dan vokal wanita itu nggak ada masalah sama sekali. Mungkin memang kalau untuk yang tebelnya itu agak lebih berbobot gitu ya vokalnya, mungkin kalian akan kerasa, lebih berkurang lah, less apa sih, bobotnya tuh lebih berkurang gitu ya. Nah itu mungkin, beberapa teman-teman yang misalkan suka yang bobotnya berat lagunya, vokal-vokal cowok yang berat gitu, mungkin akan ngerasa, "Loh kok ini, suaranya agak sedikit, lebih ringan ya gitu ya." Tapi buat gue pribadi sebenarnya ini masih nyaman banget karena suaranya masih timbrenya masih kerasa natural, nggak ada masalah sama sekali untuk vokal ya. Jadi benar-benar nyaman banget untuk vokal di IM ini gitu. Nah, tapi untuk sisi instrumen menurut gue ada beberapa instrumen yang suaranya ini timbrenya agak kurang natural. Kayak misalkan lu ngedengerin denting piano atau suara gitar yang bagian agak-agak tingginya kayak tingnya itu lumayan, gua ngerasa timbre planar metaliknya tuh masih berasa di beberapa lagu gitu. Memang, untuk gua pribadi itu nggak terlalu mengganggu di gua, tapi kalau misalkan ketika lu udah dengerin sekali lu pasti ya, kayak, "Oke ini berbeda sama IM single dynamic driver yang biasa gua pakai atau, suaranya," gitu ya. Jadi tetep, akan berasa si timbre planarnya itu walaupun menurut gua ya sangat 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 sedikit menurut gua. Karena ini by default ini menurut gua timbrenya cukup natural untuk konfigurasi yang ada planarnya gitu. Nah sekarang kita, bergerak ke arah treble ya. Nah ini treble-nya juga menurut gua energik tapi dia masih, sangat ketahan ya, ketahan tuh dalam arti dia inofensif, masih terkontrol banget gitu. Nah untuk ekornya menurut gue cukup panjang, lu bisa ngerasain detail yang bagus banget. Nah ini yang gua suka dari si IM ini, karena kayak lu tahu gua kan suka yang, netral tapi treble-nya cukup bright gitu ya. Nah, si Ayam ini walaupun dia natural tapi karakter dari teknikalitas sama si, treble-nya itu masih karakternya karakter si planar nih, which is itu bagus ya untuk gua ya, untuk, dari kacamata gua yaitu dia bisa ngehasilin micro detail dari treble-nya itu yang bagus banget. Kemudian Eee, selain itu juga cukup 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 ngecering, tapi memang belum sampai level treble head banget gitu. Tapi menurut gua dia bisa ngedeliver mikro-mikro detail yang bagus gitu, yang menurut gua oke, ini cukup mengagetkan lah untuk harga segini gitu. Karena terlebih apalagi dia timbrenya, ini ya, natural ya, nggak kayak timbre yang planar banget gitu. Nah, tapi untuk bagian si treble-nya, itu gue masih ngerasa ada sedikit, timbre yang unnatural tadi ya, kayak tadi gue bilang ya. Cuman kalau untuk di bagian ini kalau lu dengerin suara-suara kayak simbal, ces-cesnya itu balik lagi masih ada suara kayak, metaliknya gitu. Tapi again menurut gue lu masih bisa tone down si, metaliknya ini dengan ear tips yang pas atau dengan juga, recording lagu yang baik gitu. Nah kemudian dari sisi clarity, kayak tadi gue bilang untuk clarity-nya sendiri ini dia, kayak tadi ya ada beberapa timbre natural khususnya di bagian treble sama di bagian upper mid. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bahas soundstage menurut gue ini soundstage-nya open,
kerasa airy, sedikit di atas rata-rata, menurut gua ini depth-nya tidak terlalu depth ya, jadi istilahnya depth-nya tuh gua kurang-kurang deep untuk, layering-nya, tapi menurut gua ini dia punya, suara yang cukup open sehingga kerasa airy banget gitu, terutama untuk vokalnya ya, makanya tadi kayak vokal cewek itu ngedeliver itu menjiwai banget menurut gua, dari vokal cewek tadi gitu. Nah untuk imaging-nya, ya untuk harga 800 ribuan sih ya, menurut gua sih nggak bisa komplain banyak karena secara mikro detail kayak karakteristiknya planar, itu dia bisa, mendelivery dengan baik gitu. Mikro detailnya kerasa, separasinya kerasa, terus habis itu lu bisa pinpoint instrumen dengan baik. Tapi untuk 3D perputaran suaranya itu menurut gua masih agak kurang, ya again di bawah harga 1 jutaan ya lu nggak bisa berharap banyak juga. Kemudian yang terakhir itu adalah kayak tadi, bagian, sub bass-nya itu ya, gue masih ngerasa 2 dimensi, yang padahal gue berharap kalau 3 dimensi itu buat supporting mid bass-nya itu menurut gue oke banget gitu. Eee, Kemudian untuk source selection ya, source selection to be honest kalau IEM ini gue biasa pairing tuh ke Hibi Digital M300 karena dia memang tidak berat di direct, jacknya cuma 3,5 mm, kemudian vokalnya jadi kerasa lebih sweet lagi, lebih maju lagi gitu. Karena ini kan untuk yang khusus vokal ya. Tapi kalau saran gue, lu kalau mau pakai source mungkin lu bisa pakai source yang balance, yang netral ya, yang dia nggak terlalu, condong ke, low frekuensi atau high frekuensi. Tapi kalau misalkan yang menurut gue nih, yang harus lo hindarin itu adalah source yang bright. Karena takutnya nanti malah makin meng-highlight sisi dari upper mid sama sisi dari treble-nya itu, malah unnatural timbrenya si planar ini jadi malah lebih ke, apa ya, lebih lebih menusuk lah, jadi agak sedikit mengganggu gitu. Nah untuk ear tips sendiri kayak tadi gue bilang, keduanya ear tips-nya sebenarnya bagus ya, kayak tadi yang ini nih, yang agak latex, sama yang tadi yang lebih white bore gitu. Sebenarnya sama-sama enak, fitting-nya juga bagus, nyaman, cuman kalau saran gua, kalau misalkan lu mau ngurangin timbre si, unnaturalnya tadi terutama di bagian treble sama upper mid, lu bisa pakai si Duno SS atau lu bisa pakai 7 Hz barrel ear tips. Itu menurut gue itu ngeredam banget gitu ya. Tapi ya again kalau saran gue lu pakai ear tips-nya ini dulu yang disediain karena menurut gue ini udah oke banget lah gitu. Nah untuk kabel sendiri, to be honest untuk IEM seharga 800 ribuan gue sih tidak menyarankan ganti kabel atau ekspor kabel karena gue nggak melakukan juga karena menurut gue kalau lu mau ekspor kabel mending baiknya ya lu upgrade IEM-nya aja gitu. Eee, Mungkin itu aja kalau lu mau tahu Bang komparasinya sama IEM ini apa, IEM itu apa, mungkin lu bisa ketika di kolom komentar, nanti kalau misalnya gue tahu gue jawab, kalau misalnya gue nggak tahu ya gue bilang gue nggak tahu gitu. Mungkin itu aja sedikit impresi dari gue, kalau kalian suka like, comment, subscribe. Eee, Terima kasih Hivigo atas, pinjaman unitnya, don't forget trust your own ears kalau lu masih dipakai, kalau misalnya nggak dipakai ya ya udahlah gue nggak maksain pendapat. Nah gitu aja, bye-bye.